Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat tentunya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan aktivitas bagaimana biasanya. Dan pada hari ini senang sekali berjumpa kembali bersama saya Melianti Asmara dalam acara kesayangan kita, Mutiara Kolbu, bersihkan diri, sejukkan hati. Iya, dari hari ini Mutiara Kolbu tentunya mengangkat tema yang ini banyak sekali nih penggemarnya tema-tema seperti ini ya. Ini temanya adalah kunci tenang rumah tangga ya. Dalam membahas tema kita pada hari ini, kita sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Farhan. Di sini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Iya, keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Di sini juga sudah hadir bersama kita ibu-ibu yang cantik-cantik ya. Ini sudah seragam cantik semua. Ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semua Bu ya? Alhamdulillah, semangat Bu. Kita sudah di Mutiara Kolbu, nanti siapkan beberapa pertanyaan Bu untuk Pak Ustadz tentang kunci tenang rumah tangga. Iya. Pemirsa TVRI Bengkulu, terkait dengan kunci tenang rumah tangga ini sendiri, karena menciptakan suasana tentram, damai, aman dalam suatu keluarga itu pastinya menjadi impian ya bagi setiap pasangan dan setiap keluarga. Baik itu keluarga yang baru saja menikah, suami istri yang baru saja menikah, ataupun keluarga yang sudah lama menjadi suatu keluarga seperti itu. Bagaimana sebetulnya kunci tenang dari rumah tangga itu sendiri dan terutama dalam menurut ajaran Islam itu bagaimana? Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Pak Ustadz Ahmad Farhan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, ibu-ibu Majelis Taklim An-Naba dan Miftahul Jannah. Ya, kalau bicara rumah tangga ini memang kajian tidak pernah habis. Dia selalu ada bumbu, dia selalu ada intrik, dia selalu punya cerita. Karena namanya rumah tangga pasti tidak ada yang mudah. Kelihatannya mudah, tapi sebenarnya banyak juga masalah. Hanya saja yang mengaruhi rumah tangga itu mampu mensikapinya, mengolah rasanya, menghadapinya. Bahwa kalau bicara rumah tangga yang tenang, maka kata tenang ini dalam bahasa Al-Quran dia digunakan diksi sakinah. Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kebesaran Allah, Allah itu maha segala dengan segala penciptaannya, dan bukti bahwa Allah itu benar ada, salah satu buktinya adalah telah menciptakan. Menciptakan siapa? Kita ini berpasang-pasangan. Ya. Lalu dari laki-laki dan perempuan itu waja'ala litaskunu ilaiha. Jadi wa min ayati an khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi ketika diciptakan manusia berpasang-pasangan, lalu terbangunlah rumah tangga, menikahlah seorang laki-laki dan wanita sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan rukun syaratnya. Agar apa pernikahan itu? Agar apa rumah tangga? Litaskunu ilaiha. Agar mereka tenang bersamanya. Laki-laki merasa tenang dengan istrinya, seorang istri merasa tenang dengan suaminya. Jadi seorang suami wajib menciptakan ketenangan, perempuan juga harus berjuang menghadirkan ketenangan. Dengan siapa? Dengan pasangannya. Karena ada orang tenang dengan pasangan orang lain. Nah, ini masalah kan. Dia lebih suka menceritakan kebaikan suami orang atau dia kagum dengan bini orang. Sementara dia punya suami, dia punya istri. Maka litaskunu ilaiha, agar kita tenang. Rumah tangga itu, pernikahan itu dijadikan agar kita tenang dengan pasangan. Kalau sudah tenang, wa ja'ala bainakum mawaddah, maka dari ketenangan itu akan hadir pula kecintaan. Yang kalau al-mawaddah ini kecintaan yang sudah lepas dari fisik. Ya, karena sudah tenang, sudah nyaman, tidak lagi melihat fisik.
Kalau cinta masih fisik itu nggak mawaddah namanya. Dia sudah dipasangkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih menceritakan keburukan fisik pasangan, itu nggak mawaddah. Berarti selama ini nggak tenang dong. Kalau dia tenang, dia nggak peduli lagi suaminya seperti apa fisiknya, istrinya bagaimana. Ya kalau mau diikhtiarkan, misalnya biar agak glowing kan. Tapi nggak juga pening-pening lah kalau nggak glowing istri kan. Yang penting tetap baik, tetap taat. Ya karena fisik itu ya relatif ya. Ada memang mesti dituntut fisiknya sempurna, prima. Nah, kalau sudah fisik saja itu nggak mau ada. Kalau mau ada sudah menafik lepas, sudah selesai urusan fisik itu. Ya dia terima apa adanya, dia terima bagaimana kondisinya. Nah setelah itu baru nanti setelah ada mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, baru nanti akan muncul kasih sayang. Ya. Nah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itulah sebagai tanda-tanda bagi orang yang mau menggunakan akalnya untuk memikirkannya. Nah, pemirsa TVRI, ibu semua yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata sakinah itu memang harus diciptakan. Ya. Bagaimana rumah tangga itu kan kalau kita lihat hari ini. Kalau ibu-ibu yang sudah berumah tangga dalam waktu yang gak panjang, alhamdulillah. Tapi rumah tangga hari ini kan juga tidak ada jaminan. Yang baru banyak yang selesai, yang lama juga selesai. Kok bisa? Berarti kan ada kunci ketenangan yang entah lepas, entah macet, atau bahkan hilang. Padahal dijadikan pernikahan itu, di situ kita berpuasa memang untuk litas kunu tadi, sakinah, tenang. Tenang, baik ketika kita di rumah bersama, atau salah satu dari kita sedang bepergian. Tetap tenang, suami dinas luar, istri tenang. Suami di luar juga tenang. Dia ingat istri, anaknya di rumah. Pun sebaliknya. Nah kalau tidak tenang, berarti ada masalah di situ kan. Suami dinas luar, istri nggak tenang. Istrinya pergi arisan, suami nggak tenang. Atau misalkan ibu-ibu ke sini saja, orang suami nggak tenang di rumah atau di kantor, pasti ada masalah di situ. Nah harusnya nggak ada lagi masalah antara pasangan suami istri ketika kita yang pertama sudah saling mengedepankan pengertian dan komunikasi yang baik, ya kan? Jadi kita bagaimana berumah tangga itu mengedepankan saling pengertian, komunikasi yang baik. Artinya komunikasi ini harus cair. Nah, komunikasi yang baik itu tentu di situ ada kejujuran. No debate, tidak ada perdebatan lagi. Walaupun komunikasinya baik tapi bohong, masalah nanti. Dia lancar sih kemana-mana WA, kemana-mana video call lapor, tapi ngicu misalnya kan, nggak jujur, pasti bermasalah. Komunikasinya lancar, nggak ada apa-apa, tapi bohong semua. Ya, makanya komunikasi yang baik itu yang pertama memang dia ada kejujuran di situ, bukan sekedar kami selalu kontak kok, kami selalu WA kok, kami kabar kok. Ya kalau bohong kan masih masalah. Maka kunci yang pertama itu komunikasi yang baik, pasti di situ adalah kejujuran. Nah sehingga kita akan tenang, kita nggak khawatir, kita berada di luar. Memang maaf ibu-ibu semua, hari ini kan kita haruslah punya rasa khawatir, tapi proporsi ya. Sebagaimana kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kita khawatir kalau nanti punya anak keturunan yang lemah. Ya perlu khawatir. Makanya biar kita tidak khawatir, kita sounding, kita support, kita format dengan kemampuan kita. Misal kemarin ada kasus misalnya anak 18 tahun, hamil 20 minggu. Setelah diperiksa R1, R2, R3 positif HIV. Lalu ibu dan anaknya cuma O saja. Sementara petugasnya sok yang anak O saja. Sebelumnya laki-laki umur belasan tahun, 15 tahun positif HIV juga, kelamin, penyakit kelamin. Nah kan makanya kenapa kita masih khawatir itu, bahwa beginilah kondisi hari ini kan. Betapa memang khawatir kita dengan dunia yang kalau kita tidak hati-hati. Iya, baik Pak Ustadz, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan ya Pak Ustadz. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.